Antasari, mahasiswa PPG Universitas Munawarman. Hari ini tanggal 13 Desember 2022 akan melaksanakan video hukum pembelajaran mengenai mengidentifikasi unsur-unsur puisi di kelas 8. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini ada yang libur? Ada. Siapa? Siapa? Adian. Adit, Sapin, Rusandi, Dita, Sapin. sama Lihan. Atau karena hujan jadi udah turun? Nggak ada keterangannya, Bu. Ada keterangan. Sudah mau Si libur. Alfri ada. Alfri izin tadi dia. Yang lain Ya. nggak ada. Gak ada. Oke. Ya, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran dan berdoa bersama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini adalah pertemuan kita untuk sekian kalinya ya, untuk melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Ada yang ingat pelajaran minggu lalu kita belajar apa? Angkat tangannya, ayo, jangan malu-malu, silahkan. Nah apa, Bayu? Tentang teks, slogan, dan poster. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Apa? Tentang? Jadi minggu lalu kita sudah menghasilkan produk, ya betul, mempresentasikan tes iklan produk hasil kalian. Jadi minggu ini ya hasil kelompok. Jadi minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya ya. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini silakan diperhatikan salindianya. Di situ ada biasa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi dan selamat siang. Menjelang siang. Menjelang siang. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang teks puisi. Yaitu apa? Teks puisi bawahnya Mengidentifikasi unsur-unsur bangun teks puisi yang sebenarnya akan dibaca. ya, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Siapa yang pernah baca puisi? Saya. Banyak. Yang bisa membuat puisi? Saya. Vika. Siapa yang bisa? Asal dulu. Mau bacakan satu bait? Tidak. Mau bacakan satu bait? Kira-kira kalau kamu belajar puisi, nanti apa yang akan selanjutnya bisa kamu perdengarkan di orang banyak? Puisi karya kamu bisa diperdengarkan ke orang banyak. Siapa yang mau satu bait aja? Satu bait itu 3 kalimat misalnya. Membaca. Sekolahku, Itu buat sendiri. Rindang, ya bisa. Apa? Rindang dan asri. Lagi dikelilingi oleh pohon dan rumput. Setiap mata memandang, aku bisa menghirup udara segar. Satu bait aja puisinya, gak usah banyak-banyak. Ya, ada yang mau contoh nggak? Ada yang pintar bikin puisi? Enggak. Nggak ada? Vika bisa. Ayo Vika, semangat. Maju. Oke, kita lanjut. Ya, di sini tentu saja ada namanya apa? Kompetensi Kompetensi
dasar. Apa itu kompetensi dasar? Identifikasi unsur-unsur pembangunan teks puisi. Ya. Siapa? Ayo baca. Najwa baca. Kompetensi dasar mengidentifikasi unsur-unsur pembangunan teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Ya, jadi hari ini kita itu bukan membuat puisinya, tapi mengidentifikasi unsur-unsur pembangun yang ada dalam teks puisinya. Jadi, kalau tubuh manusia ada unsur-unsur pembangunnya itu apa? Tulang, kaki, tangan, kepala, leher, ya enggak? Nah, begitulah hari ini yang kita pelajari, yaitu apa sih yang bisa membangun unsur-unsur puisi tadi. Nah, pembelajaran itu pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Jelaskan. Ya, jelas, silahkan dibaca. Satu, menjelaskan pengertian teks puisi. Dua, menganalisis unsur-unsur teks puisi, Atau perjuangan. perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain. Ya, jadi tujuannya adalah menjelaskan teks itu seperti apa sih. Kalau misalnya saya nggak tahu teks itu apa, maka hari ini akan dipelajari. Lalu menganalisis unsur teks, yaitu teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain. Misalnya puisi tentang perjuangan apa? 45, kemerdekaan 45, terus lingkungan hidup, di sini lingkungan sekolahmu bagaimana, terus kondisi sosial, misalnya di kampung Tasuk ini sosialnya bagaimana, mungkin Bu, anak-anak itu dilarang keluar malam jam 10 batas terakhir misalnya. Jadi itu namanya kondisi sosial. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke materinya. Di situ ada apa? Pengertian puisi. Silakan yang perempuan lagi dah. Belakang. Kasih Tiara. Kasih Tiara. Silakan dibaca Tiara. Ekosasi. Pengertian puisi. Ekosasi. Kuasasi dalam buku Bahasa Indonesia 2017. Puisi lama yang masih terkait dengan jumlah baris, bait, dan irama atau sajak, bahwa puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam keindahan kata-kata. HB Jasin. HB Jasin 1917 sampai 2000. Puisi memuat suatu pikiran, gagasan, dan tanggapan atau atas realitas dunia yang dirangkai dalam susunan kata-kata estetik. Bahwa puisi adalah karya sastra yang dipaparkan dengan sebuah perasaan yang termuat di dalamnya. Ya, jadi dua ini adalah sosok orang yang berpengaruh atau seorang ahli yang mengatakan bahwa puisi itu adalah puisi lama yang masih terikat dengan jumlah baris. Harus ada barisnya, harus ada rimanya, ada baitnya, ada sajaknya. Itu namanya puisi. Tapi puisi lama. Sedangkan kalau menurut HB Jasin itu mengatakan bahwa puisi itu suatu pemikiran, gagasan, pendapat, tanggapan yang dia lihat dari lingkungan sekitar. Bisa kamu lihat sekolah, bisa kamu bikin puisi tentang sekolah, kamu lihat ibumu, bisa bikin puisi tentang ibu, atau kamu lihat jalanan rusak juga misalnya, bisa kamu bikin puisi misalnya jalananku lobang 1000 misalnya. Orang tuh adanya pintu 1000 bukan lobang 1000. Ya enggak? Ya, Bu. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menanggapi kondisi sosial yang terjadi. Oke. Nah, ini dia adalah unsur-unsur pembentuk puisi. Ya, silakan Nurmala baca. Unsur-unsur pembentuk puisi, majas dan irama. Majas yang biasanya digunakan adalah majas personifikasi. Majas paralelisme, majas
majas metafora, majas hiperbola, dan majas perumpamaan. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi terbaru seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Penggunaan kata konotasi. Kata konotasi adalah kata-kata yang bermakna tidak sebenarnya kata itu telah mengalami penambahan baik itu berdasarkan pengalaman kesan maupun imajinasi dan perasaan penyair. Ya, lanjutkan ke Ratu. Ketiga dan keempatnya. Tuh, yang kata berlambang. Ayolah, udah kasih si Rafael aja. Enggak. Oh, ibu. Kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan gaya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Ya, betul. Jadi unsur-unsur pembentuk puisi itu ada 4. 1. Majas dan irama. Majas itu ada personifikasi, majas paralisme, majas metafora, majas hiperbola. Jadi seperti saya bilang tadi, jalanan kampungku, jalan 1000 lubang. Gak mungkin kan lubang dalam kampungmu ini jumlahnya ada 1000, ya enggak? Iya, Bu. Ya, jadi itu adalah perumpamaan. Atau, wih, Anas, nilaiku tuh sedikit lagi udah tuntas. Berapa? 85. Jadi itu apa? Hiperbola. Menggunakan majas hiperbola. Jadi dia itu seolah-olah tuh berlebihan sekali. Kira-kira mungkin 85 tuh tuntas enggak? Tuntas. Tapi saya bilang nggak tuntas. Jadi dia tuh kesannya berlebihan sekali gitu ya. Atau metafora, Anas ini mukanya bagaikan sinar bulan yang menerangi kegelapan malam gitu. Jadi dia tuh wajahnya tuh berseri-seri, wajahnya tuh merona, wajahnya tuh putih terang benderang kayak bulan di malam hari, ya kan? Yang mengisi kekosongan dan kegelapan dalam hatiku misalnya. Oke, lanjut. Penggunaan konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Jadi Nas, kalau misalnya ada kayak ada tadi, anak tuh mukanya cerah seperti bulan yang menerangi kegelapan malam, tapi belum tentu Nas dia suka sama kau kalau dia ngomong kayak gitu. Ya enggak? Kan maknanya tidak sebenarnya. Oh enggak. Contohnya enggak begitu. Jadi maksudnya itu hanya mengandaikan saja, mengandaikan bahwa mukanya Anas seperti bulan. Bukan bulan juga kayak bulan, enggak, ya. Tapi sinarnya. Kamu sering lihat bulan enggak? Sering. Terang enggak kalau bulan pertama? Terang. Senang enggak kamu lihatnya? Nah, begitulah kalau seandainya kita mengumpamakan orang, kita lihat bilang kalau wajahnya itu seperti bulan, kita senang lihatnya. Lanjut ke kata-kata berlambang. Jadi lambangnya itu ada simbol. Kita kembali ke si Anas tadi. Simbolnya tadi apa? Bulan. Jadi Anas itu digambarkan sebagai bulan, menerangi kegelapan malam. Lanjut, pengimajinasian dalam puisi. Namanya puisi itu pasti imajinasi, ya. Jadi semuanya itu tidak sebenarnya ada terjadi, tapi hanya imajinasi. Tapi mereka menggunakan kata-kata yang diandaikan atau diperumpamakan, seperti bulan, seperti tanah berlubang tadi. Kan tidak mungkin sampai 1000, ada kali itu cuma 10 lubangnya, cuman kan supaya terkesan banyak, jadi orang ngomongnya 10, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah,
Di dalam puisi selain ada pembangunnya, ada namanya unsur intrinsiknya. Jadi unsur intrinsiknya itu adalah unsur yang ada di dalam puisinya tadi. Kalau pembangunnya itu kalau kayak rumah itu kayak tiang, slop, itu namanya pembangun. Tapi kalau unsur intrinsiknya ini seperti apa? Seperti orang yang ada di dalamnya itu seperti apa? Baikkah dia, cantikkah dia, jelekkah dia, jahatkah? Seperti itu. Lihat di situ ada unsur intrinsik, ada 4. Apa? Silahkan, Sarah baca. Unsur intrinsik puisi, diksi atau pilihan kata. Dalam memilih diksi, penyair mempertimbangkan komposisi bunyi dalam rima, irama, kedudukan kata, konteks, dan komposisi kata dari puisi secara keseluruhan. Gaya bahasa atau majas. Majas yang digunakan bisa dalam bentuk perbandingan, pertentangan, pengulangan, hingga perumpamaan. Oke, sudah sampai situ aja dulu. Lanjut, Tiara. Baca Tiara, 2 di bawahnya. Daya bayang atau imajinasi penyair. Puisi yang ideal memiliki daya bayang menimbulkan imajinasi, visual, auditif, atau pendengaran, atau tekstil perabaan. Bunyi dalam puisi adalah penggunaan kata-kata tertentu agar memunculkan efek atau nuansa tertentu bagi pembacanya. Ya, oke. Di situ unsur intrinsiknya ada 4. 1, diksi atau pilihan kata. Jadi semua puisi, semua kata tidak semua bisa dimasukkan dalam puisi, ya. Tidak semua kata-katamu yang biasa-biasa kamu pakai itu bisa dalam puisi. Puisi itu keindahan. Jadi kalau cuma kayak kata-kata biasa sulit untuk dimasukkan dalam puisi. Jadi dia mempertimbangkan ada rimanya, iramanya bagaimana, katanya bagaimana, konteksnya. Kenapa ada irama? Jadi kamu tuh menyebutkannya tuh mendayu gitu. Bulan bagaikan Anas yang terang. Terbalik. Anas. Kau bagaikan rembulan di tengah malam menerangi kegelapan malam-malamku. Namun sayang, matahari memisahkan pertemuan kita. Tapi tenanglah, malam hari aku akan bertemu lagi denganmu. Akan kuhitung setiap hari, hari demi hari, malam tiap malam, untuk bisa menemui dirimu yang selalu menyinari kegelapan hatiku. Ya, jadi semuanya tuh pakai irama. Jadi orang dengarnya, kamu bahagia enggak? Kalau orang cuma baca, Anas, kau tuh bagaikan bulan yang menyinari hatiku. Atau yang kayak tadi. Ya, lanjutkan. Ada unsur intrinsik puisi. Siapa yang mau baca? Saya. Ya, mana? Unsur intrinsik puisi. Rima. Bunyi serupa atau pengulangan bunyi dalam puisi. Pemakaian rima bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan bagi pembacanya. Tema. Ide atau gagasan pokok dalam puisi dikenal sebagai tema. Pengarang menuliskan puisi dengan landasan tema tertentu yang ingin disampaikan ke pembacanya. Ritme. Dinamika suara dalam puisi dikenal sebagai ritme. Tujuannya agar puisi tidak terasa monoton atau membosankan bagi pembacanya. Ya, jadi unsur intrinsik itu ada 3, rima, tema, dan ritme. Kalau rima adalah bunyi serupa yang pengulangan dalam puisi. Jadi bulan, 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 indahmu menyinari malamku. Jadi dia adalah pengulangan, itu namanya rima. Terus ada tema. Nah, pasti semua sudah tahu ya. Tema itu adalah intinya atau tema atau gagasan atau ide sebuah puisi. Lanjut, di ritme itu adalah intonasi atau dinamika suara. Kalau saya bilang bulan, 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 beda enggak?
Jadi ada perubahan intonasi suara. Ya, kita lanjutkan. Ya, tadi itu ada unsur intrinsik, sekarang unsur ekstrinsik. Silakan yang mau membaca. Ya, Vika tadi mau baca, silakan. Unsur historis. Unsur historis puisi merupakan aspek sejarah atau riwayat gagasan dalam puisi yang ditulis penyair. Unsur psikologis. Unsur psikologis adalah aspek kejiwaan, mental atau batin penyair yang tersirat dalam puisinya. Unsur filsafat. Unsur filsafat dalam puisi berkaitan dengan kedalaman makna. Disampaikan penyair sehingga mengunggah daya pikir pembacanya. Ya, jadi ada 3 unsur histori atau unsur cerita atau riwayat. Kalau misalnya di sini terkenal, oke, apa ya? Misalnya tentang Roro Jonggrang dah. Kamu tahu Roro Jonggrang nggak? Tahu. Nah, tentang Roro Jonggrang. Jadi keindahannya Roro Jonggrang itu diidentikan dengan keindahan bulan lagi kita pakai ya. Keindahan bulan di malam hari, keindahan matahari di siang hari. Jadi ada historinya bagaimana si Bandung Bondowoso tergila-gila dengan Roro Jonggrang. Bisa kita pakai untuk menceritakan di bagian unsur historis. Lanjut di unsur psikologis. Jadi ada kejiwaan. Misalnya patah hati, hatiku remuk, berhancur, berkeping-keping. Tidak sedikit pun tersisa seperti sobekan-sobekan ulangan yang telah disobek oleh ibu. Ya enggak? Jadi merasakan mental yang terjadi dalam diri kita sendiri. Lalu ada unsur filsafat yang menjadi renungan. Jadi bisa menggugah orang untuk membaca. Dingin, malam ini dingin sekali. Aku merindukan kehangatan pelukan ibu yang sudah lama aku rindukan, misalnya begitu ya. Jadi orang baca tuh kayak sedih, bahagia gitu ya. Itu namanya unsur filsafatnya. Itu adalah unsur ekstrinsik yang ada di dalam puisi. Nah, ini salah satu puisi yang ada dalam unsur intrinsiknya. Ya. Jadi ini adalah puisinya. Lalu ini adalah unsur intrinsiknya. Apa tuh? Jalan segara. Disinilah penembakan, pengecutan dilakukan. Ketika pawai bergerak dalam panas matahari dan kelor pembayar pajak negeri ini ditembuskan ke punggung anak-anak sendiri. Misalnya ya. Jadi karya Taufik Ismail. Jadi di atas tuh ada temanya. Sini ada tema. Apa tuh tema? Baca. Keprihatinan terhadap suatu kondisi negara. Ya, keprihatinan suatu kondisi negara. Lalu ada rasanya apa? Prihatin mengingat kejadian yang telah terjadi. Ya, jadi ada rasa kesedihan ketika namanya pelor pembayar pajak. Kalau zaman dulu pelor itu identik dengan peluru. Jadi ada rasa kesedihan. Terus nadanya sedih. Jadi bukan nadanya itu bukan dibaca. Ditembuskan ke punggung anak-anak sendiri. Bahagia gitu enggak. Jadi puisinya tuh puisi sedih. Ya, jadi pasti bacanya tuh sedih. Terus isinya bagaimana? Diksi yang digunakan dalam sejak ini menggunakan makna konotasi atau yang menggunakan kata yang sebenarnya seperti layaknya puisi yang lain. Ya, jadi
benar-benar terjadi. Lalu gaya bahasanya bagaimana? Bahasa yang digunakan pengarang dalam seni sangat sederhana dan dengan kesederhanaan itu pengarang mencapai pada klimaks yang ingin disampaikan. Ya, jadi gaya bahasanya itu sangat-sangat sederhana, puisinya pun pendek, jadi orang baca tuh langsung mengerti maksudnya itu seperti apa. Lanjut, iramanya bagaimana? Irama dalam puisi ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Nah, betul. Jadi penggunaan nadanya tuh selalu rendah, tinggi, rendah, tinggi, ke rendah. Jadi fluktuatif ya, jadi bisa naik turun dia. Ya, nah kita sudah sampai di bagian kelompok. Nah, di materi tadi ada yang mau ditanyakan kan tentang puisi? Ada unsur pembangunnya, ada unsur intrinsiknya, ada ekstrinsiknya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya sudah, kita untuk bentuk kelompok. Di situ ada 5 kelompok. Silakan dibentuk sesuai namanya. Kalau tidak ada, silakan ditinggalkan saja bentuk kelompok yang sudah ada. Silakan. Disusun mejanya menjadi 4, lalu kamu bisa duduk di sini sekitar ber-6. Ayo bergerak. Ada kelompok 1, Apri, Nadi, Tiara, Nabila, Alfri, dan Feby. Lalu yang kedua ada Didi, Sandi, Junaidi, Randy, Dharma, dan Desi. Lalu yang ketiga ada Rafa, Dilan, Rohis, Nanja, Suci, Dika, dan Titin. Ada di keempat Mutiara, Kalima, Cinta, Bayu, Salman, dan Meja. Lalu yang terakhir ada Sarah, Ratu, Adri, Islam, Aditya, dan Anas. Nah, silakan dibentuk kelompoknya. Ya, dibikin kelompoknya menghadap menjadi 4. Ayo. Kamu susun aja 4, duduknya ber-6. Duduknya ber-4, duduknya ber-6. Ya, sudah duduk di kelompok masing-masing? Ya. Nah, kelompok 1 mana? Ya, berapa orang yang tidak ada? 2 orang yang tidak ada. Kelompok 2, mana kelompok 2? Ya, kelompok 2. Oke, lanjut di kelompok 3. Mana kelompok 3? Wih, personil lengkap. Lengkap apa kalian? Siapa yang turun? Lengkap. Kelompok 4. Lengkap. Satu ada siapa?
kerja siswa, ya. Jadi silakan kamu kerjakan, tulis nama kelompoknya. Kalau masih bingung bertanya sama saya, sama ibu, ya. Oke? Tolong lagi dikasih ke teman. Ini, Mbak. Ada yang belum dapat? Kelompoknya ada yang belum dapat? Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Ya, sekarang kamu kerjakan. Di situ ada nama kelompok di atas. Lalu, ya perhatikan, ada nama kelompok. Silakan ditulis nama kelompoknya. Ya lanjut. Di situ di belakangnya ada lembar kerja tentang kamu untuk menganalisis unsurnya. Di situ ada tema, rasa, nada, diksi, dan gaya bahasa serta irama yang tadi sudah kita contohkan. Silakan kamu kerjakan dan kamu kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Ya silakan dikerjakan, saya kasih waktu. Nanti kamu presentasikan sama teman-temanmu. Puisinya nanti tadi Pak. Ya boleh lah nanti sambil. Ini maksudnya temanya apa? Oh, temanya apa? Ada bahasa gimana? Cepat baca Ya, jadi di situ ada tema. Ya, silakan ditentukan temanya. Rasanya itu apa dalam puisinya itu tentang bagaimana perasaannya, sedih, senang, bahagia, menangis. Ya. Ya, sebentar. Nanti contohnya tadi, silakan dilihat contohnya. Oke, di situ ada temanya. Jadi puisinya tuh menceritakan apa? Gitu. Lalu di situ lihat rasa di situ apa? Nah. Di sini rasanya prihatin mengingat kejadian yang telah terjadi, itu rasanya. Nah, kalau di situ rasanya tuh dia apa yang dirasakan sebagai puisi itu. Kalau di bagian nada baru bisa sedih,
Ya, dan sudah. Ya, tunggu teman-temannya yang lain ya. Tunggu teman-temannya yang lain.
Ada yang belum, ada yang sudah. Sudah selesai? Sudah? Sebentar lagi. Raja. Tanduk. Pisang bukan pisang deh. Sudah selesai? Oke, karena sudah selesai, saya akan menunjuk kelompok mana yang akan membacakan temanya, mana yang akan membacakan rasa, mana yang menjalan nada, diksi, gaya bahasa, dan gramanya. Ya, saya tunjuk. Silakan berdiri, sebutkan nama dan asal kelompoknya. Untuk tema, kelompok mana yang mau atau saya tunjuk? Saya tunjuk kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, silakan yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan dari kelompok 3. Ya, Saya akan memberitahu tentang tema. Cintanya hilang lalu kembali dirinya kepada orang yang sama. ya. Jadi temanya adalah apa tadi itu? Cinta hilang lalu kembali dirinya kepada orang yang sama. Ya, jadi menurut kelompok 3 itu adalah puisi tentang cinta yang telah hilang lalu kembali pada orang yang sama, begitu? Ya. Nah, bagaimana pendapat tentang kelompok lain? Kelompok 1 mana kelompok 1? Nah, bagaimana kelompok 1 pendapat kamu? Apakah kalian setuju dengan tema yang sudah dikatakan oleh Dilan kelompok 3 tadi? Kalau kami dari kelompok 1, Bu, temanya merindukan seseorang yang telah pergi. Ya, kelompok 1 itu mengatakan merindukan seseorang. Kalau kelompok 3 mengatakan kehilangan seseorang. Kalian yang lain, kelompok lain lebih setuju yang mana? Kehilangan apa merindukan? Kehilangan. Kelompok berapa? Kelompok 5 mengatakan kerinduan. Terus kelompok 2? Kehilangan, ya kehilangan. Kelompok ini? Merindukan. Yang sana? Ya, merindukan juga. Jadi puisinya ini
Merindukan karena kehilangan. Oke, kita lanjut di rasa. Jadi merindukan seseorang itu bisa siapa saja ya, bisa orang tua, bisa kekasih ya. Lanjut di rasa. Ayo kelompok 4. Mana kelompok 4? Mana? Oh ya. Kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin membaca yang tentang bahasa. Oh, rasa. Rasanya adalah nano-nano. Mengingat masa lalu. Oke, rasanya mengingat masa lalu. Bagaimana kelompok 5? Kelompok 5 bagaimana menurut kamu? Apakah rasanya itu mengingat atau merindukan masa lalu? Tes. Saya Ratu dari kelompok 5. Kalau kami rasanya yaitu kehilangan sesuatu yang dicintai. Ya, kehilangan sesuatu atau seseorang yang dicintai. Tadi kelompok 4 apa? Kerinduan. Oh, mengingat masa lalu. Jadi merindukan lalu mengingat kembali masa lalu. Lanjut di nada. Kelompok 1. Jawab di bagian nadanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kalau kami nadanya itu sedih dan haru, Bu. Apa? Sedih dan haru nadanya. Nadanya sedih dan haru. Kayak kelompok 2 kan kelompok 2. Nah, kelompok 2 bagaimana? Tadi kelompok 1 mengatakan sedih dan haru nadanya. Kalau kelompok 2 bagaimana tanggapannya? Apakah kalian sama juga? Sama, sedih dan haru juga. Yang lain? Sama, Bu. Nah, sama, jadi puisinya ini nadanya tuh sedih ya, bukan bahagia atau senang, bukan ceria. Lanjut di diksi kelompok 5. Silahkan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmala, perwakilan dari kelompok 5, akan membacakan diksi. Diksi yang digunakan dalam sajak ini menggunakan makna konotatif atau tidak menggunakan kata yang sebenarnya seperti layaknya puisi yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kelompok lain diksinya? Kelompok 3 kan kelompok 3. Kelompok 3. Apakah diksi kalian sama yang dikatakan seperti kelompok 5? Hah? Sama? Ya sudah. Berarti memang menggunakan diksi yang maknanya konotasi dan tidak menggunakan kata yang sebenarnya. Ya, lanjut di gaya bahasa kelompok 2 ya, kelompok 2. Mana kelompok 2?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Saputra dari kelompok 2 yang ingin memberitahukan jawaban yang perkenalkan tentang gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu menggunakan pemilihan kata yang akurat yang dapat dipahami pembaca. Ya, jadi gaya bahasa digunakan sangat sederhana dan bisa dipahami oleh pembaca. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah setuju? Setuju. Apakah mirip atau ada jawaban yang lain? Yang kelompok 4. Apakah sama? Apa tuh? Gaya bahasanya sama tidak? Sendu dan haru. Jadi gaya bahasanya tadi gampang dan mudah dibaca atau dimengerti pembaca, dan kelompok 4 mengatakan bahwa bahasanya sendu dan haru. Jadi yang benar adalah karena itu menggunakan gaya bahasa, berarti menggunakan gaya bahasa sederhana. Oke, lanjut di irama. Silakan yang irama kelompok 4 ya, membaca. Sudah, kelompok mana yang belum? Semua, yang dibaca. Baca. Ibu yang tentukan. Kelompok 1. Baca kelompok 1. Irama. Aku lang. Aku. Kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nanda Brenisi dari kelompok 1. Irama, tidak terlalu tinggi dan tidak juga rendah. Ya, iramanya itu tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Apakah semuanya juga begitu? Ya. Agar mencapai keindahan, iramanya harus tinggi dan tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Ya, silakan dikumpulkan tadi kertasnya itu ke depan. Oke, karena sudah mengerjakan LKPD, maka kita akan melakukan evaluasi, yaitu mengerjakan pilihan ganda 10 soal. Saya kasih waktu untuk mengerjakannya. Masing-masing kelompok mendapat lembarnya. Silakan dikerjakannya. Ya, silakan dikerjakan dan kita akan memeriksanya bersama. Ya, silakan dikerjakan dan kita akan jawabnya bersama-sama.
Oke, sudah selesai. Oke, saya akan tunjuk yang menjawab nomor 1 sampai nomor 10. Oke, kelompok 4, silakan dibaca nomor 1 dan kasih tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Dena Wurai dari kelompok 4 ingin membacakan soal nomor 1. Berikut ini adalah struktur fisik dari sebuah puisi kecuali D. Amanat. D. Amanat. D. Amanat, sorry. Ya, nah. D. Amanat. Betul atau salah? Betul. D.
Tes. Saya Ratu dari kelompok 5 akan membacakan soal nomor 2, yaitu di bawah ini merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca puisi kecuali C. C apa? Penghayatan, ekspresi, dan rima. Nah, bagaimana kelompok lain? Jadi yang salah, yang benar apa? Yang benar adalah intonasi, ekspresi, dan vokal. Ya, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Nomor 3 yang baca kelompok 1. Ya, nama saya Feby dari kelompok 1 akan membacakan nomor 3. Pemilihan kata dalam menulis sebuah puisi disebut dengan istilah B. Diksi. Bagaimana nomor 3? Pendapat yang kelompok lain, betul atau salah? Nomor 3 itu jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 4 kelompok 2. Silakan dibaca kelompok 2. Nomor 4. Siang, karena saya dari Panggilita, saya ingin membacakan nomor 4. Persamaan bunyi yang digunakan oleh penyair dalam penulisan puisi disebut dengan istilah B. B apa? 5. 5. Jadi jawabannya betul atau salah yang nomor 4? Betul, jawabannya adalah B. 5. Nomor 5. Kelompok 5. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hendra dari kelompok 3 akan membacakan soal nomor 5. Ketetapan penyair dalam menentukan penggunaan kertas dan lemah pengucapan suatu kata disebut A. Penghayat. Nah, menurut kelompok 3 jawabannya adalah yang A. Penghayat. Salah. Salah. Betul atau salah? Jadi yang betul apa? Ya, jawabannya adalah B. Intonasi. Lanjut nomor 6. kelompok 1. Kata pertama pada lirik ketiga puisi tersebut mempunyai makna lambang C. Suasana senja. Ya, di situ ada puisi berjudul Menyesal. Jawabannya dari kelompok 1 adalah C. Betul atau salah? Betul. Nomor 7 kelompok 2. Selamat siang, perkenalkan nama saya Jumaidi dari kelompok 2. Saya akan membacakan nomor 7. Maksud baik kedua puisi tersebut adalah D. Seorang yang telah menyiapkan masa mudanya dalam menuntut ilmu sehingga hidupnya menderita dari di orang tua. Ya, jadi maksud bait kedua itu adalah yang mana? Betul atau salah jawabannya Junaidi tadi? Jadi jawabannya adalah yang
nomor 8. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Nah. Ya, kelompok 4 silakan. Ban. Ya, silakan Fauzan, bukan soalnya dan jawabannya. Belajar soal sistem proses dalam puisi di atas terdapat dalam puisi. Satu dan 4. Ya, lihat di nomor 8. Di situ ada pertanyaan najis personifikasi. Jawabannya dari kelompok 4 adalah yang C. Betul atau salah? Betul. Ayo kita lanjut di nomor 9. Ya, kelompok 5. Silakan membaca kelompok 5. Dengarkan semuanya. Saya akan membacakan soal nomor 9. Jerikan malam merintih ke langit, cerita hidup mengepung, menjerit bangsaku sedang berjuang. Merintih ke langit, tenaga mesin menembus ke kelam, berputar roda atas rel tertentu, terus menuju ke stasiun akhir. Semangat wajah menebus kelam, berjuang bangsaku atas cinta tertentu, terus menuju negara merdeka. Lari bermajas personifikasi yang sesuai untuk melengkapi puisi tersebut adalah ya. B. Menjerit peluit kereta api. Ya, betul atau salah? Betul. Betul. Ya, lanjut kita kelompok yang belum membaca. Sudah. Ya, kelompok 3 aja, kelompok 3. Silakan baca terakhir nomor 5. Nomor 10. Ya, nomor 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Ridwan akan menjawab soal nomor 10. Suasana yang bergambar dalam puisi tersebut adalah D. Sedih. Ya, bagaimana? Nomor 10, betul atau salah? Betul apa? Apa? Galau. Ya, oke. Silakan diperiksa yang salahnya berapa, yang benarnya berapa, dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Ya, oke. Karena kita sudah melakukan evaluasi, saya mau bertanya, apa kesimpulan hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Dilan, apa? Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang unsur puisi Ya, unsur puisi apa lagi? dan teks Ya, eksplorasi. personifikasi maksudnya. Nah, oke, lanjut. Siapa yang bisa membantu Dilan lagi menjelaskan lebih rinci?
Siapa? Aldi? Ya Aldi. Tentang unsur pembangun intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Itu ada apa aja? Unsur intrinsiknya ada apa aja? Ada tema, rasa, naga, diksi, gaya bahasa, dan irama. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang teks. Teks apa? Puisi. Jadi ada dua unsur pembangun, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya, itu yang kita pelajarin hari ini. Dan kita sudah melakukan evaluasi di akhir pembelajaran. Mari kita tutup pembelajaran ini. Silahkan bersiap-siap ketua kelasnya dipimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran ini. Nggak ada di sini aja. Ya, silahkan. Ya, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum pulang, dapat berdoa teman-teman dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan pulang. Ya,